Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali malam hari ini Sanofia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus. Malam hari ini pemirsa spesial bersama dengan wakil rakyat dari DPRD Jawa Barat. Sudah hadir Ibu Haji Yuningsih MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Akhirnya ya, setelah beberapa kali janjian kapan nih datang, kapan nih kasih informasi ke kita, apalagi untuk warga Jawa Barat malam hari ini. Bisa ketemu ya? Iya betul. Aktivitas gimana nih? Ya, alhamdulillah. Makanya minta maaf berkali-kali Mbak Novi kontakkan dengan saya untuk menemui masyarakat. Mungkin saya berbagi info lewat media kesayangan kita RCTV ini. Ternyata beberapa kali juga terus dipending lagi baru malam ini karena memang kegiatan yang sangat padat sekali. Jadi Cirebon, Indramayu, kota Cirebon itu kan kulturnya yang memang hampir sama ya. Jadi sekarang momennya kemarin banyak sekali. Kita ini bukan euforia gitu. Begitu Covid tidak ada, akhirnya semua bisa melaksanakan kegiatan, Mbak. Jadi yang dulu kemarin ada hitanan massal terhenti, sekarang diadakan. Sama kalau di Panturanya mungkin Nadran juga, akhirnya kan ada. Jadi orang kan 3 tahun terhenti, sekarang kegiatan diperbolehkan lagi. Kita sebagai wakil rakyatnya ya harus ikut menengok gitu, dan mungkin masyarakat sangat senang lah kalau kita bisa hadir. Makanya dari pagi sampai ini jam segini saya belum pulang ke rumah. Full nih, padat sekali. Sehari bisa sampai 7 kegiatan. Waduh, itu ya sebagai wakil rakyat berkeliling terus ya bertemu dengan masyarakat, apalagi di Jawa Barat ini yang luas. Dan itu mungkin perlu diinformasikan dan klarifikasi, artinya bukan karena memang sebentar lagi akan tahun pemilu ya, tapi tahun memang sudah biasa seperti itu. Saya pikir jangan sampai kita hanya mengambil suara, minta partisipasi dari masyarakat, tapi begitu jadi masyarakat senang sekali kalau kita datang gitu, apalagi kalau kita ada sesuatu yang dibawa, entah informasi. Ditunggu-tunggu nih ya kehadirannya nih ya. Jadi mohon maaf ya. Ini mungkin juga kedekatan Ibu Haji Yuningsih kepada masyarakat juga. Oke, hari ini juga ini banyak agenda nih ya. Banyak sekali. Saya tadi pagi Mbak, dari jam 6 pagi keluar dari rumah karena harus menghadiri hitanan massal. Itu diawali kan dengan rame sekali. Ini kan senangnya masyarakat bisa silaturahmi di satu tempat gitu kan. Jadi ada hitanan massal di Bode itu, Kecamatan Plumbon, yang memang banyak sekali, tidak hanya di desa itu, tapi desa-desa lain, dan meriah sekali. Dari situ terus saya juga ketemu dengan teman-teman yang sama-sama waktu itu kemarin berangkat haji ya, kangen gitu kan, ada pertemuan. Ini kan ajang silaturahmi, jadi bisa terus ketemu. Kalau ketemu kemarin menunaikan ibadah haji bareng, jadi yang teringat itu kan saat di sana yang ada momen-momen istimewa ya. Dari situ terus juga ada ini momen olahraga kan. Saya tadi ke turnamen volleyball di Kertawinangun dan juga takziah. Ini membagi waktu sebagai wakil rakyat ya. Perempuan tangguh luar biasa. Ini jelang tahun politik juga nih. Ini gimana nih Ibu Haji Yuningsih membagi waktunya? Ini Mbak, mungkin yang seringnya dikatakan orang bahwa politik itu bukan dunianya perempuan. Di antaranya salah satunya ini untuk bisa membagi waktunya. Yang terpenting kita bisa memanage waktu. Jadi kalau saya memang sudah punya agenda, seminggu sebelumnya kan kita sudah mengagendakan ya, baik masyarakat yang minta dihadiri oleh kita, punya acara, kita juga akan silaturahmi. Kecuali memang ada yang kita kalau titah partai ya, tidak bisa menolak. Tiba-tiba 2 hari harus nih. Satu hari pelaksanaan itu baru menginformasikan ke kita harus dikawal. Ya kita nggak bisa jadi menggeser, makanya mohon maaf kalau ada beberapa mungkin agenda yang akan digeser, tapi bukan berarti dibatalkan, tidak dilaksanakan, tapi hanya pergeseran gitu. Ya saya selaku ibu dan mungkin seorang istri ya, kalau di rumah sebelum keluar rumah ya harus juga dulu memenuhi kewajiban. Tetap bagaimana beresin rumah gitu kan. Artinya jangan sampai nanti kita saat sukses kita di ranah publik, tapi naudzubillah kita tidak sukses di ranah domestik ya, terutama harus sukses semuanya. Amin, begitu ya. Keluarga itu yang utama. Saya pikir adanya kita di sana kan karena memang dukungan keluarga, tapi begitu
kita nanti sudah di ranah publik kok melupakan yang sudah mendudukan kita di sana, itu juga jangan. Wah, ini nggak mungkin karena kita sudah tahu seperti apa jejak karirnya Ibu Haja Yuningsi ya sebagai politisi perempuan ini tidak dilakukan lagi ya karir politiknya. Beberapa kali juga dipercaya oleh warga Kabupaten Cirebon ini Jawa Barat ya. Oke, sebagai wakil rakyat yang punya tugas membuat peraturan daerah. Betul. Ya, terus juga anggaran. Pengawasan juga. Nah, sesuai tema kita pada malam hari ini terkait dengan optimalisasi fungsi DPRD Jawa Barat ini jelang tahun anggaran 2024. Ini gimana nih? Terima kasih Mbak. Mungkin sudah diketahui bersama, saya pikir juga ini menginformasikan semua para caleg ya dari partai manapun, artinya sudah ada BIMTEK lah, bahwa nanti kalau di sana itu apa sih tugasnya. Jadi kita punya 3 tugas, 3 fungsi DPRD sebagai wakil rakyat itu, yaitu yang pertama di legislasi. Kita membuat aturan, kalau di pusat undang-undang lah. Makanya undang-undang itu ada inisiatif mungkin dari DPR-nya, ada juga dari eksekutif yang kalau di pusat mungkin Pak Presiden dan para menterinya, kabinetnya. Kalau di kami Provinsi Jawa Barat jelasnya ya ada inisiatif dari DPRD. Ini makanya kemarin juga kami menginisiasi Perda tentang pariwisataan yang sekarang ini sedang berjalan, karena kemarin Perda tentang desa wisatanya sudah untuk Jawa Barat, jadi sekarang tentang pariwisatanya. Lalu berikutnya kalau di kabupaten mungkin di teman-teman yang akan menyalonkan itu juga ada nanti peraturan daerah ya, Raperda yang diusung oleh kedua belah pihak, eksekutif Pak Bupati dan teman-teman, dan juga di legislatifnya DPRD kabupaten. Yang kedua tentunya ini peraturan ini kami di Jawa Barat, di DPRD Cirebon, Indramayu dan kota dan semua yang ada di Jawa Barat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apa sih yang sedang bergejolak? Ini harus ada payung hukumnya yang dibuat gitu. Yang kedua tentang budgeting, anggaran ya, ini yang dimana ini perlu sekali. Kalau mungkin nanti kata Mbak Nopi, coba 3 itu mana persentasenya? Saya pikir sama. Hanya yang terdengar itu kan mungkin di anggaran gitu. Setelah COVID ini apa nih gitu kan. Fokusnya anggaran nih sebagai prioritas, program prioritasnya tuh apa ini? Bu? Jadi anggaran Jawa Barat ini untuk 2023 ini sudah berjalan. Bahkan kemarin di tupoksi kami di pengawasan, ini yang ketiga pengawasannya Mbak, kita sudah menganggarkan ya di budgeting ini, lalu kita keliling ini di tupoksi pengawasan kita seperti apa implementasinya dan sudah berapa persen. 2023 ini per Oktober lah, karena Novembernya masih baru, presentasinya sudah berapa, ternyata sudah ada yang 84, ada yang masih 70, mungkin kalau itu yang di infrastruktur ya, karena ada sistem lelang dan segala macam. Ya, yang dominan tetap Mbak, yang menjadi primadona anggarannya masih di Dinas Pendidikan, karena itu sudah diplot, ada memang aturannya. Terbesar berarti itu ya, masih. Kalaupun mungkin untuk 2023 dan nanti 2024 ini agak ada pergeseran karena kita kan mengakomodir P3K, gitu kan, ini yang malah kemarin kita ke pusat itu di pusat menginginkan kalau 2023 ini honor sudah harus diselesaikan. Kami bertanya, artinya diselesaikan ini karena Jawa Barat memiliki beberapa ribu kan, puluh ribu honorer, iya di semua. Sedangkan itu kan tidak semua saat pengakomodiran P3K, tidak semua formasinya ada Mbak. Ini masyarakat Jawa Barat mungkin khususnya Cirebon, Indramayu, Kuningan ini juga mungkin nyampe, formasinya belum tentu ada. Kami menanyakan 2023 harus selesai itu apa semuanya diangkat? Ternyata enggak sesuai dengan kebutuhan. Loh, nanti sisanya bagaimana dong? Itu, iya kita enggak bisa. Sisanya masih berpuluh-puluh ribu, gimana? Akhirnya kita minta kebijakan insya Allah sampai 2027. Ada 4 tahun 2027? Baru mungkin akan. Makanya saya mohon kepada semua masyarakat Jawa Barat, dimanapun yang sekarang masih honorer gitu, ada informasi apapun segera diikuti update. Ini kan juga dinanti-nantikan yang sudah lama. Ya, menunggu kejelasan. Ada yang sudah 19 tahun gitu menjadi honor gitu kan, dia rela banget, ikhlas banget gitu. Ya ini makanya mudah-mudahan juga ada di formasi itu ada, dan
kita prioritaskan, kalaupun ini memang kewenangan pusat, Mbak. Iya. Jadi, kalaupun ini P3K atau CPNS itu kewenangan pusat, kita BKD yang di daerah itu mengusulkan. Iya, ini loh kebutuhannya kita di daerah. Berapa banyak tiap tahun itu yang purna. Ini kan harus segera ada regenerasi. Betul. Oke, tapi bisa nggak sih Mbak Ning 2027 menyelesaikan Ya, ini kita semua? inginnya gitu. Jadi kuotanya ditambah kalau 2027 harus selesai. Anggaran siap dong. Ya, kita Harus Jawa disupport Barat anggaran. siap di Oke. Jawa Barat ya. Bayangkan ada ribuan, lebih ya Mbak Ning ya? Lebih. Bahkan nanti ini ya nantilah di ini berikutnya nanti saya Oke. tanyakan kalau 2024 juga ada bergeseran sedikit karena ada momen penting yang ini kebutuhan Betul, betul. Jawa Barat dan mungkin kabupaten se-Jawa Barat. Ini berarti masih menjadi PR juga ya? Oh iya. Untuk sektor pendidikan. Iya. Oke deh. Ini harus bekerja keras sebagai wakil rakyat juga Betul, nih ya. betul. Sebagai perwakilan dari warga juga Ya. di wilayah Jawa Barat Jawa nih. Barat, Mbak. Tetap fokus pasti. Kita akan kembali pemirsa usaha jeda berikut, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Kita masih di Dialog Khusus pemirsa bersama dengan Ibu Haji Yuningsi, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB. Ini dengan tema optimalisasi fungsi DPRD Jawa Barat jelang tahun anggaran 2024. Tadi sudah diinformasikan bahwa masih di sektor pendidikan. Ya. Oke, untuk tahun 2024 juga kita tahu ini ada hajat besar ya yang akan terselenggara. Apakah anggaran juga itu ada sedikit perubahan? Iya. Terima kasih Mbak Nopi. Kalau mungkin untuk pemilu itu kan kewenangan pusat ya dari APBN. Tapi kita juga di 2024 juga kita pilkada kan. Betul. Ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Nah ini juga berpengaruh karena ini hajatnya kita semua untuk memilih pemimpin tentunya di Jawa Barat. Kalau kemarin baik mungkin sekarang harus lebih baik. Iya. Nah, untuk memilih pemimpin yang lebih baik juga kan kita harus ada dulu pengorbanan kita. Makanya di 2024 ini juga sekalian saya menginformasikan bahwa APBD kita itu di 36,660 sekian triliun lah ya. Oke. Tapi ini yang perlu menjadi perhatian. Kita baru COVID kemarin 3 tahun di 2020, 2021, 2022, 2023 sudah agak normal ini anggaran untuk di-push ke semua stakeholder. Oke. Ternyata di 2024 karena ini hajat kita bersama juga ini ada hibah untuk pilkada di 993 miliar, bayangkan. Maksimal kan gitu ya, maksimal. 93 miliar untuk pilkada. Mudah-mudahan artinya kita ini sudah mengorbankan partisipasi ini karena memang ini hajat kita ya. Tidak pemilu ya, kalau pemilu pilihan presiden, Betul. DPD, Pusat ini itu ya? pusat. Ini yang hajat kitanya. Hajat kitanya ini jadi ada digeser, jadi dari 36, sekian triliun untuk APBD 2024 itu untuk hibah pilkadanya nanti di 993 miliar itu, Mbak. Ya. Kemarin fokus penanganan COVID, Ya. sekarang untuk pemilu nih ya. Tapi untuk yang Pilkada. lainnya tetap ini dong optimal Tetap dong berusaha. ada iya, tapi pastinya tetap berkurang lah karena memang yang terus menjadi ikon di anggaran, saya pikir sama ya karena itu sudah ada di aturannya di undang-undangnya. Ini ya di Dinas Pendidikan karena memang sudah ada aturannya kan harus 20% minimal, bahkan kita lebih kan di Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan. Iya. Nah, kesehatan apalagi kan Jawa Barat kemarin heboh dengan stunting, alhamdulillah kita push juga ke kota kabupaten terus kita informasikan stunting ini perkembangannya artinya pengurangannya sangat baik, Baik, Mbak. nih. Karena stunting ini sudah harus segera diberi solusi. Ini anak-anak kader-kader bangsa yang nanti meneruskan kita. Kalau masa kecilnya saja kesehatannya, pertumbuhannya sudah menjadi masalah, ini juga bagaimana nanti di perkembangan pola pikir di otaknya ini akan bagus. Sebagai generasi penerus bangsa nih ya. betul, betul. Oke, menyiapkan SDM yang berkualitas. Ya, betul. Itu juga yang sedang Baning konsen nih saat ini ya, iya. menyiapkan kader-kader Betul, yang luar biasa luar nih ya. biasa. Oke, yang hari ini juga ada kegiatan ini ya. Kemarin ya Mbak, Kemarin. makanya saya digeser itu kemarin ada, jadi acara pendidikan kader penggerak bangsa. Kader penggerak Kita bangsa. baik nanti yang akan terjun, mungkin di politik apa kita beri dulu masukan supaya tidak salah langkah gitu kan. Ini juga memang yang menjadi
konsen saya karena pengkaderan itu sangat perlu, Mbak. Kita kan tidak, saya, Mbak Nopi, dan mungkin yang sekarang seusia kita ini kan tidak selalu nanti kita yang tampil, harus ada kader. Ini harus disiapkan. Jangan sampai nanti hanya menyiapkan kemampuan dia di keilmuan, tapi di etika apa tidak disiapkan juga, ini sangat bahaya. Potensi yang ada bagaimana? Ya, sekarang itu makanya kita ini sekarang kan kita ada Gen Z gitu kan, ada yang milenial ini yang perlu terus kita sebagai orang yang lebih di atas dia, artinya di usia juga mungkin di pengalaman, harus terus memberi masukan. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal dengan perkembangan IT sekarang, tidak semuanya ini kan membawa dampak positif. Betul. Makanya bagaimana kita membentengi, memberi masukan. Kita tidak bisa mengawasi full. Jangankan guru yang ketemunya di sekolah ya, walaupun orang tua yang di rumah mungkin banyak bersamanya pun sekarang susah, Mbak, untuk mengawasi. Makanya kita dari bagian dari masyarakat, terutama mungkin ini wakil rakyatnya, harus ikut berperan untuk menyelamatkan kader bangsa. Oke, sulit tidak untuk bisa melakukan yang terbaik ini? Ya, saya pikir enggak. Kalau memang dilakukan enjoy dengan ikhlas ya, karena kita anggap bahwa anak orang lain pun seperti anak kita. Betul. Jadi kita ini yang paham, tidak hanya kita terus mendidik untuk anak-anak kita, kalaupun anak-anak kita juga segitu kita ketatnya belum tentu baik. Makanya kita inginnya kan memberi masukan, memberi pendidikan dengan cara-cara yang baik supaya tidak dibilang otoriter dan akhirnya maksudnya baik tapi penyampaiannya kurang baik, akhirnya anak lari. Malah jadi memberontak begitu ya, Mbak Ning. Oke, tapi respon dari generasi muda bagaimana? Bagus kalau dia memang kita sentuhannya sentuhan. Saya seorang ibu mungkin ke anaknya atau sebagai kakak ke adiknya. Jadi kalau dia ada kesalahan atau kita memberi masukan, tidak langsung tar gitu kan, keras gitu. Kita bawa dulu dia, diajak ngobrol apa gitu. Akhirnya kan masuk. Oke. Dari apa yang Mbak Ning lakukan di lapangan, ada nggak sih generasi kita yang tertarik menjadi wakil rakyat juga meneruskan nih? Kan kita perlu generasi ini juga gitu. yang lucu ya, Mbak. Ya, saya sering sekali mengisi materi, mungkin paling sering lah. Saya memberi materi sebagai narsum di pengkaderan, juga di pendidikan politik yang khusus perempuan. Saat saya tanya juga ya anak-anak, apa nanti minat ke depan kalau udah lulus, terus untuk jangka kesananya apa nih, punya programnya untuk kayaknya menjadi wakil rakyat jarang. Waduh, gitu ya, tidak saya tertarik. Ya, alasannya ya mungkin begitu, ya mungkin di negatifnya lihat di media yang banyak kasus kok ternyata wakil rakyat, dan dipertontonkan itu saat rapat itu padahal adu argumen ya. Kita juga padahal di organisasi sering seperti itu. Jadi yang terkesan, makanya ini juga yang kita sosialisasikan, enak kok di politik itu, enak, cantik dan manis. Bagaimana kita yang di dalam yang memainkannya. Jadi supaya tidak menjadi momok yang menakutkan gitu. Betul. Jadi wakil rakyat itu enak. Itu sudah parno duluan nih mereka ya. Mau real membantu masyarakat di tataran kebijakan, karena kita punya 3 voksi itu, saya pikir itu di wakil rakyat gitu. Kalaupun tidak berarti bukan menjadi wakil rakyat tidak baik semuanya. Kan katanya yang terpenting khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Dimanapun posisi kita, ini yang terpenting bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mbak Nopi bermanfaat untuk masyarakat. Ini menjadi mediator, menyambungkan saat acara seperti ini kan bermanfaat. Jadi masyarakat yang tidak tahu berapa sih APBD Provinsi Jawa Timur, kan sekarang tahu kan? Karena saya dengan Mbak Nopi di sini, saya nggak mungkin ada di sini dong kalau tidak diizinkan Mbak Nopi. Karena kita juga punya tugas memberikan informasi kepada warga, khususnya di Jawa Barat ini. Sebagai wakil rakyat juga perlu ya menginformasikan. Tugasnya ini loh, begitu ya. Yang berat banget loh ya. Ini lagi kan menjelang ya kan tahun-tahun politik gitu. Kita alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Kemarin pemilihan KUWU 2023 secara serentak sangat aman ya. Ini juga karena kita atur dulu waktu saya masih di sini ya Mbak, bagaimana tidak pilihan KUWU ini tidak sentral di satu tempat, ya di kantor desa itu. Tapi sekarang kan tidak jauh juga, tidak sentral, semua masyarakat menyorot di satu tempat. Ini kan riskan sekali, terutama saat penghitungan. Kemarin aman dan nyaman, mudah-mudahan terus ya. Saya berharap sih yang kemarin sama-sama kan Bapak atau Ibu yang jadi juga tidak mungkin artinya bisa ngikuti kalau memang tidak ada dari peserta yang lain gitu. Jadi syukur kalau bisa nanti
yang jadi mengakomodir yang tidak jadi. Yang terpenting tidak menjadi duri dalam daging. Iya. Gitu. Ini juga Jadi sebagai barometer ya Betul. untuk nanti pemilu 2024 ya. 2024 iya. Amin, mudah-mudahan. Berarti juga. lancar ya, alhamdulillah ya. Amin. Semoga nanti lebih sukses lagi untuk Amin, pemilu 2024. amin, iya. Apalagi sukses bersama dengan Ibu Haji Ningsi Amin. yang terus melanjutkan. Ya, saya masih di provinsi lagi minta doanya ya. Nanti di surat suara warna biru. Oke, siap. Oke, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat juga yang terkait dengan anggaran untuk 2024? Terima kasih para pemirsa di studio maupun yang di rumah, masyarakat,ku tercinta. Ini di Ciayu Majakuning tentunya ya, karena Jawa Barat. Jadi untuk anggaran 2024 ini ada 36, sekian triliun. Nanti ada sedikit mungkin, ya saya bilang sedikit lah, karena hanya 993 miliar untuk pilkada kali ini kebutuhan kita bersama. Kita tetap di anggaran itu mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Jadi semua dinas juga kita mudah-mudahan dengan anggaran sekian cukup dan Jawa Barat masih tetap menjadi juara. Amin. Infrastruktur, persampahan, Ya, penanganan semuanya. banjir Ya, semua juga tetap lingkungan. optimal ya. Amin, amin. Apalagi dari Jawa Barat terus Kesehatan. membantu ya Betul, untuk betul. bisa lakukan yang terbaik Ya. di berbagai sektor untuk warga Kabupaten Cirebon, untuk yang lain juga di Jawa Barat pastinya. Semua, Mbak. Semuanya. Saya pikir kan gini, yang namanya sejahtera itu bukan karena infrastrukturnya bagus, kesehatannya bagus, tapi juga perlu ekonominya. Bagaimana nih keamanan-kenyamanan gitu. Oke, kayak kurang nih ya waktunya Ya. ngobrol sama Ibu Haji Ningsi. Nanti kita agendakan lagi untuk memberikan informasi kepada warga Jawa Barat juga Ya. terkait dengan tugas dari wakil rakyat, apalagi Ya. dari Ibu Haji Ningsi. Amin. Ketemu lagi nanti, Terima semoga kasih. sehat terus, sukses dengan Amin, amin, Mbak. program-programnya, Amin, sesuai ya. dengan rencana-rencananya untuk berikan yang terbaik untuk warga di Amin, Ciayu amin, Majakuning amin. ataupun di Jawa Barat Ya, semuanya khususnya pokoknya Jawa ya. Barat lah, Oke, ya. terima kasih banyak Ibu Haji Ningsi. Sehat selalu dan terima kasih untuk Amin. Anda pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.